Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Kembali lagi kita di The Best Podcast, podcastnya SMP Negeri 2 Sleman. Unggul, berwawasan global, berakhlak mulia. Bersama saya, Denaisha Arsyafasla yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dengan topik yang pastinya gak akan bosenin. Pernah gak sih kalian kepikiran kalau sekolah kita bakal kolaborasi sama sekolah di luar negeri? Mulai dari pertukaran budaya, bahasa, sampai proyek bareng yang pastinya bakal jadi kenangan yang gak akan terlupakan. Nah, di episode ini kita bakal ngobrolin semua tentang kolaborasi antar sekolah lintas negara dan kenapa ini jadi langkah keren buat masa depan pendidikan. Bersama narasumber kita yang pastinya nggak kalah keren dari topik kali ini. Beliau ini adalah seorang public speaker yang sudah menekuni public speaking sejak lama, mulai dari mengisi radio sampai diundang ke acara-acara untuk menjadi pembawa acara. Mari kita sambut, di sini ada Bu Erni Setiani, SPD MPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar, Mbak Ais? Alhamdulillah sehat. Pilek sedikit, Bu. Pilek ya, sama deh ya. Kayaknya memang musimnya kali ya. Iya, musim pancaroba. Ya. Betul. Ya, sesuai topik kita kali ini ya, Bu, kita akan membahas collaboration school. Oke. Kalau menurut Bu Erni, apakah collaboration school ini bakal jadi kegiatan yang bisa memajukan siswa, guru maupun sekolah? Ya, collaboration school. Ya, ini memang salah satu program terbaru dari SMP Negeri 2 Sleman, di mana kita melibatkan kerjasama dengan instansi pendidikan di luar negeri, ya, yaitu sekolah di luar negeri. Program baru, mungkin dulu sudah pernah ada sih sebenarnya di SMP Negeri 2 Sleman, tapi kemudian off, dan sekarang kita coba bangun lagi. Collaboration school ini menarik karena memang ini akan memperluas pengetahuan kita di dunia internasional. Kemudian ya seperti yang tadi sudah Mbak Ais sebutkan ya, kita jadi paham budaya sana, bahasa sana. Kemudian karena memang khususnya kita adalah belajar tentang pendidikan di sana, ya tentang berbagai sistem dan kebijakan pendidikan di sana. Tentunya menarik sekali. Kalau untuk yang sudah pernah kolaborasi itu dengan sekolah mana, Bu, kalau boleh tahu? Kalau yang dulu mungkin Ibu belum di sini ya, jadi belum. Ibu kan newcomer ya di sini. Kalau dulu belum, Ibu belum tahu sih di daerah. Negara mana? Oh, dulu negara. Oh, saya pikir sama sekolah negara. Yang dekat-dekat. Oh, negara. Iya. Itu dari dulu ya, Bu? Ya, kepikir baru-baru ini. Enggak, udah lama. Dari Australia kalau nggak salah, atau mana wow. Gitu. Pernah datang ke sini juga kok. Oh, iya tuh, Bu. Sebelum Ibu di sini. Oh, keren banget ya, Bu, ya. Ya, bisa diceritakan gimana awal mula kolaborasi dengan luar negeri ini bisa terbentuk? Oke, jadi tahun lalu sebenarnya kita itu sempat menjalin komunikasi dengan salah satu sekolah di Malaysia. Kemudian kita tindak lanjuti sekitar di awal Januari 2025. Kita sampaikan maksud dan tujuan kita. Kemudian di sana ternyata menerima sangat baik gitu. Akhirnya kita menindaklanjuti sambutan mereka yang baik. Dan akhirnya mereka mau menerima tawaran kerjasama dari kita SMP Negeri 2 Sleman. Jadi sekolah yang kita tuju tuh namanya MRSM Malaysia. MRSM Malaysia. Itu sekolah yang akan kita ajak kerjasama gitu. Begitu. Jadi memang awalnya komunikasi antar guru aja. Oh, berarti iya, memang komunikasi antara guru sini dan sana. Jadi guru sini diwakili oleh Bu Erni. Guru sana ada namanya Cikgu Linda. Sana kan nyebutnya ya Cikgu Linda. Nah, akhirnya kita komunikasi, dari situ terjadilah kesepakatan yang akhirnya melahirkan sebuah MOU atau kerjasama. Berarti Bu Erni datang ke negaranya langsung atau tahun lalu ke Malaysia, cuman nggak ketemu dengan sekolah ini sebenarnya, karena waktu ke Malaysia bukan sekolah ini yang ditemui. Jadi justru sekolah ini tuh bertemunya via online aja.
kenalan. Zoom gitu ya Bu Ya, ya? kenalan dari Pak Kepala kita, Pak Sihnarman, sempat kenal dengan salah satu guru di MRSM ini, kemudian saya tindak lanjuti gitu. Malah justru bukan sekolah yang dikunjungi. Oh, berarti Waktu beda sekolah ya pas beda datang ke sekolah, sana. beda sekolah. Gitu. Mohon maaf Bu. Nggak apa-apa, santai. Selama program ini berjalan, School Collaboration ini, kegiatan apa aja yang udah dilakuin bareng sekolah dari luar negeri? Ya, Collaboration International School SMP Negeri 2 Sleman dengan MRSM Malaysia ini sudah berjalan sejak April. 28 April 2025 adalah salah satu program kita yang adalah program pertama kita, yaitu SSO, Sesi Sharing Online namanya. Jadi di kegiatan ini guru kita presentasi secara online di depan guru-guru sana, dan guru MRSM ini presentasi juga secara online di depan guru-guru SMP Negeri 2 Sleman. Jadi kalau yang SSO ini lebih ke guru dulu. Guru dulu berarti belum ada siswa-siswanya gitu Belum ada siswa. SSO yang untuk guru ini yang sesi pertama tanggal 28 April 2025. Nah, di SSO ini kemarin kita sempat sharing bagaimana kurikulum di sana, bagaimana kurikulum di sini gitu. Jadi saling bertukar ilmu mengenai kurikulum di masing-masing negara gitu. Awal-awal hanya itu dulu. Oh, berarti pas lagi pertukaran kurikulum ini ternyata ada kecocokan yang akhirnya bisa kolaborasi aja nih kita gitu. Enggak, sebenarnya sudah sepakat bahwa kita akan kolaborasi, dan pada akhirnya kegiatan pertama ini terlaksana setelah ada MOU. Kegiatan pertama itu namanya SSO, Sesi Sharing Online untuk Guru, yang tanggal 28 April itu. Kemudian kita udah saling bertukar tadi pengetahuan tentang kebijakan pendidikan, tentang kurikulum di masing-masing negara. Lalu nanti bulan Agustus, kurang lebih tanggal 7 nih, tanggal 7 Agustus kita akan ada SSO dengan siswa-siswinya. Oh, berarti nanti siswa-siswi dari SMP Zoom dengan ini. Ya, MRSM. Ya, jadi sana akan mempresentasikan bagaimana hasil produk atau hasil belajar siswa. Di sini juga gitu. Tapi bukan gurunya, siswanya yang presentasi. Itu nanti di tanggal 7 Agustus. Nah, siapa yang bisa ikut nih di acara itu gitu? Semua siswa SMP Negeri 2 Sleman yang berminat silahkan ikut untuk kegiatan SSO ini. Jadi kita akan online. Ada perwakilan nanti mungkin teman-teman AIS atau bahkan AIS sendiri ya, silahkan nanti bisa presentasi di depan teman-teman MRSM Malaysia ini. Mereka juga punya nanti yang akan dipresentasikan. Jadi yang bertukar ilmu sekarang adalah siswanya. Gantian. Ya. Nah, nanti kalau itu sudah terlaksana, antara siswa SMP 2 Sleman yang ikut online dengan MRSM Malaysia ini, siswanya akan dimasukkan dalam satu grup. Di grup itu mereka akan berkolaborasi membuat sebuah produk. Jadi produk itu nanti adalah hasil kolaborasi antara MRSM dengan SMP Negeri 2 Sleman. Setelah itu selesai, baru nanti kita akan kunjungan ke sana. Jadi untuk siswa-siswi yang online ini tadi, apabila berminat lanjut, nanti bisa mengikuti sesi kunjungan langsung ke Malaysia. Menarik ya, menarik. Tapi misal Bu, saya cuma pengen ikut di online-nya aja nih, karena kayaknya nggak memungkinkan kalau saya ikut ke Malaysia gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Online saja tidak apa-apa, mau online dan offline-nya juga lebih bagus gitu. Nah, jadi silakan nih buat teman-temannya AIS, adik-adik kelasnya AIS ya, kelas 7, kelas 8 yang mau ikut kegiatan sesi sharing online siswa SMP Negeri 2 Sleman dengan MRSM. Nanti silakan langsung mendaftar ke Bu Erni bisa, ke Bu Merita bisa gitu. Ya. Oh, begitu. Baik, Bu. Kalau dari pengalaman sejauh ini yang sudah dilaksanakan, manfaat apa saja yang paling terasa dari sisi akademik maupun non-akademik?
Oke, kalau manfaatnya dari sisi akademik pastinya kita jadi punya pengetahuan baru tentang beberapa kebijakan yang memang agak berbeda dengan Indonesia ya. Terus kemampuan bahasa Inggris juga menjadi agak terasah ya, karena kalau di Malaysia kan bahasanya Melayu, ada Inggris-Inggrisnya juga Kebanyakan pada ya. ngomong bahasa Inggris juga ya. Iya, jadi mau nggak mau kan kita harus paham. Di situ kita belajar bahasa Inggris, conversationnya harus kita tingkatkan gitu. Non akademik pastinya kita dilatih ya di situ untuk bisa memahami budaya sana, bisa toleransi terhadap orang-orang sana, kemudian bisa saling bertukar informasi mengenai seni, budaya, keterampilan, kebiasaan sana dan juga di Indonesia seperti apa. Banyak akan manfaat yang akan diperoleh. Yang pastinya kita akan SMP Negeri 2 Sleman go internasional lah gitu. Jadi sekolah internasional gitu ya. Amin. Pasti untuk mencapai sampai di sini itu nggak mudah ya Bu. Selama menjalankan program ini, kalau boleh tahu sedikit cerita tantangan yang dialami. Tantangan, iya pasti ya, di setiap kegiatan apapun tantangan kan selalu ada ya. Tantangan sih karena mungkin pertama adalah tantangan waktu. Mencocokkan jadwal pelaksanaan kegiatan antara waktu sini dengan waktu Malaysia itu agak susah. Maksudnya sekolah sana kan juga punya kesibukan, sekolah sini juga punya kesibukan. Kita harus mencocokkan waktu yang tepat kapan nih gitu. Nah itu juga sebuah tantangan yang harus kita hadapi dengan baik gitu ya. Karena kalau kita kekeh nggak bisa gitu ya. SMP 2 Sleman punya kegiatan di tanggal itu, sana juga kekeh, saya juga nggak bisa di tanggal yang ditentukan, nggak jadi. Jadi kita harus saling pengertian dalam menentukan waktu atau jadwal pertemuan online dengan Malaysia. Itu sih salah satu tantangan lain membangkitkan motivasi teman-temannya Ais ya dan adik-adiknya nih ya. Jadi masih agak susah motivasi anak-anak di SMP Negeri 2 Sleman untuk ikut di program ini. Makanya melalui podcast ini nanti diharapkan bisa membangun motivasi, meningkatkan minatnya juga untuk mengikuti program ini. Karena program ini bisa dilaksanakan, bisa diikuti yang online, bisa diikuti yang offline, bisa online offline, terserah mau diikuti yang sesi mananya gitu. Kalau Bu saya nggak mau ikut online, saya mau offline-nya aja, nanti langsung ikut ke Malaysia gitu juga nggak apa-apa, terserah. Nah itu tantangan membangun motivasinya yang perlu effort tinggi gitu sih kayaknya. Jadi nanti minta bantuan Ais juga ya, siap. Menjadi duta penyampai informasi bahwa SMP Negeri 2 Sleman punya program ini yang bisa diikuti, dan kita akan untuk yang siswa akan dilaksanakan tanggal 7 Agustus. Mungkin teman-teman yang lain tuh masih ragu untuk ikut ya Bu, untuk nanti bahasanya begini, aduh aku takutnya nanti nggak bisa ngomong di depan gitu. Curhat nih kayaknya. Ya nggak apa-apa, nanti kan akan dibantu sama Bapak Ibu guru ya. Dan bahasanya kalau Malaysia sama Indonesia kan bahasanya nggak begitu jauh ya, Bu, ya. Jadi masih bisa kita pahami gitu. Kalau boleh tahu gimana proses perencanaan sampai akhirnya kegiatan Collaboration School bersama Malaysia ini bisa terlaksana? Ya, sebenarnya hampir sama ya seperti cerita awal tadi, bahwa di bagian awal kita memang merencanakan. Perencanaan ini dilakukan dengan satu, kita komunikasi dengan MRSM Malaysia. Kemudian 2, kita adakan rapat internal dengan Dewan Guru. Kemudian yang ketiga, kita setelah rapat internal dan menghubungi pihak sana dan terjadi kesepakatan, kita akhirnya ada kesepakatan tertulis MOU. Setelah itu di bagian pelaksanaan kita sudah mulai melaksanakan satu kegiatan yang dinamakan SSO. Dan di bagian perencanaan juga kita menyusun mau apa aja nih kegiatannya gitu kan. Selama nanti kerjasama 1 tahun kurang lebih ini mau ada kegiatan apa saja gitu. Itu sudah ada di bagian perencanaan. Kemudian di bagian pelaksanaannya baru 1 yang kita laksanakan. Dan tentunya nanti di bagian evaluasi kita pengen tahu gitu,
seberapa besar minat siswa SMP 2 Sleman ikut program ini. Kalau banyak yang minat, tentunya tahun depannya lagi kita akan lanjutkan. Tapi kalau nggak ada yang minat, hanya gurunya saja bagaimana? Gitu, kurang lebih gitu Mbak Ais. Ceritanya dari perencanaan sampai mungkin nanti rencana evaluasi. Ada nggak sih Bu indikator atau tanda-tanda tertentu yang bisa dibilang sebagai keberhasilan dari program kolaborasi ini? Iya. Misalnya kayak siswanya jadi aktif atau ada feedback positif dari guru dan siswa. Ya, salah satu yang menjadi indikator program ini berhasil dan bisa dilanjutkan tentunya satu, partisipasi aktif siswa dan gurunya tuh meningkat gitu ya, banyak gitu. Artinya kita nggak perlu berulang-ulang menginfokan, mereka dengan sendirinya bisa mengikuti program ini. Itu indikator yang pertama. Kemudian nanti indikator yang kedua adalah mungkin ternyata siswa-siswa yang ikut ini menjadi lebih percaya diri, berkolaborasi dengan orang lain, terutama negara lain gitu ya. Kemudian kemampuan kerjasamanya menjadi baik, kemampuan komunikasinya membaik. Itu mungkin juga menjadi indikator dari keberhasilan program kami. Dan tentunya apa yang kami dapatkan dari program itu, misalnya ya, ada satu kegiatan di sekolah sana yang bisa kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya, bisa diterapkan di SMP 2 Sleman. Itu juga menjadi indikator berarti program ini menghasilkan sesuatu gitu, menguntungkan sekolah kita juga ya Bu. Kalau program ini tuh ngaruh juga nggak sih Bu ke pembelajaran lintas kurikulum di sekolah? Ya, sebenarnya mungkin pembelajaran di sana dan di MRSM ya, dan di SMP 2 Sleman sebenarnya tidak jauh beda, cuma beda nama mapelnya aja sih sebenarnya. Jadi tentunya integrasi lintas mata pelajaran sangat memungkinkan. Contohnya dalam bahasa Inggris nanti ya, barangkali nanti dalam pembuatan kolaborasi produknya ada pembuatan video yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris, kan di situ juga masuk. Kemudian kemampuan IT masuk di editing video. Kemudian seni budaya juga masuk karena pengetahuan tentang seni-seni yang ada di Indonesia dan di sana juga. Jadi diusahakan nanti program yang akan kita buat ini memang kontekstual dan bermakna gitu. Pelajaran-pelajaran tersisip di dalamnya gitu. Begitu Bu. Kalau boleh tahu, selama program kolaborasi ini berjalan, kira-kira seberapa besar peran dari orang tua maupun komunitas sekolah? Apakah mereka juga ikut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan atau lebih ke dukungan di balik layar saja? Oke, kita sempat sosialisasi kepada orang tua kelas 8. Oh, sempat Bu? Sempat, ya. Jadi kelas 8 waktu itu diundang acara apa ya, parenting atau apa ya, ibu lupa. Kemudian kita sisipkan informasi tentang International School Program ini. Di situ sih kita harapannya orang tua bisa memotivasi anaknya gitu ya untuk ngikutin program ini. Cuma ya kita harapkan nanti ada peningkatan lah gitu. Walaupun mungkin untuk sekarang sih sebenarnya belum terlihat. Nah, makanya melalui podcast ini nanti diharapkan Bapak Ibu orang tua yang di rumah minta bantuan untuk memotivasi putra-putrinya mengikuti program International School Collaboration ini gitu ya. Karena kalau yang online-nya itu kan memang free ya, tinggal ada kemauan untuk ikut saja gitu. Jadi online dulu lah gitu paling enggak ya. Nanti orang tua bisa memotivasi gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, ada rencana tidak untuk mengembangkan kolaborasi ini ke next level yang lebih luas, misalnya kayak program pertukaran pelajar atau guru? Oke. Ada pasti. Jadi dari beberapa program yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, dari mulai SSO, terus program kolaborasi, itu pada akhir endingnya sebenarnya adalah saling mengunjungi. Cuma ya kan kita tahu ya bahwa nggak deket di Malaysia itu, dan pasti butuh butuh anggaran, butuh finansial, dimana mungkin itu nanti akan berkaitan dengan orang tua juga gitu. Jadi tentunya kan itu yang perlu nanti dipikirkan, tapi ada arah ke sana. Jadi nanti Bapak Ibu guru itu akan
perwakilan, kemudian mendampingi siswa-siswa yang akan mengikuti kunjungan ke sana. Kita fasilitasi, kita bantu, karena memang harapannya memang bisa langsung berkomunikasi dengan sekolah, salah satu sekolah di Malaysia ini gitu. Kurang lebih itu ya. Baik, karena sudah pertanyaan terakhir ya Bu, berarti sampai sini pertemuan kita teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Tapi sebelum di close mungkin satu lagi ya Mbak Ais ya. Program ini merupakan program baru di SMP Negeri 2 Sleman, International School Collaboration. Diharapkan partisipasi dari siswa dan orang tua memotivasi anaknya ikut gitu ya. Dan semoga program ini bisa berlanjut. Ingat di tanggal 7 Agustus kita akan ada sesi sharing online khusus untuk siswa ya. Siswa SMP Negeri 2 Sleman bisa ikut nanti secara online. Silahkan bisa mendaftar ke Bu Erni langsung ya. Daftar aja, gratis ya. Online-nya pun gratis. Dan kalau punya karya, pengen mempresentasikan di depan teman-teman siswa-siswa MRSM ini, nanti dipersilahkan. Bu, saya punya karya dan saya pengen presentasi. Oke, silahkan gitu. Gitu ya Ais ya. Dan titip Ais juga menyampaikan ke teman-teman. Siap. Terima kasih Bu Erni sudah berkenan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan teman-teman sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.